Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rafazara dengan NIM 4001321502122 dari kelas C Manajemen dan Administrasi Logistik angkatan 2021. Pertama, asuransi secara umum. Menurut Muhammad Nuryanto, asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko yang di masa datang, di mana pihak tertanggung akan membayar premi dan mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung. Nah, secara umum pengertian asuransi memiliki beberapa elemen kunci, yaitu ada 4. Yang pertama, ada polis asuransi, yakni kontrak atau perjanjian resmi yang menguraikan rincian penanggungan, termasuk apa yang diasuransikan, batas waktu, dan jumlah pertanggungan. Yang kedua, ada premi. Nah, premi merupakan pembayaran yang dilakukan oleh tertanggung kepada pihak asuransi secara berkala sebagai imbalan atas perlindungan yang telah diberikan. 3. Ada klaim, yakni permintaan resmi yang diajukan oleh tertanggung kepada pihak asuransi untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang terjadi sesuai dengan polis asuransi. Dan yang terakhir, keempat, ada risiko, yakni merupakan peristiwa atau kondisi yang diasuransikan yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi tertanggung. Risiko ini bisa berupa kecelakaan, bencana alam, kerugian bisnis, kerusakan properti, maupun penyakit dan sebagainya. Kedua, ada asuransi pengangkutan barang di bidang logistik. Ini dirancang untuk memberikan perlindungan finansial kepada pihak tertanggung, seperti eksporter, importer, pengirim barang maupun pembeli terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi pada saat pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lainnya, baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Risiko yang dapat diperkirakan antara lain keterlambatan pengiriman karena berbagai faktor, seperti kerusakan fisik barang, kehilangan, pencurian, kecelakaan, cuaca buruk, aktivitas kriminal, dan lain sebagainya. Nah, tujuan asuransi ini adalah agar pemilik barang dan pengirim barang dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih tenang tanpa menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan akibat kecelakaan yang tidak terduga selama proses logistik. Kemudian, polis asuransi kargo biasanya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengirim seperti nama barang, jenis barang, rute pengiriman, durasi perjalanan, dan dapat mencakup perlindungan mulai dari risiko minimal hingga perlindungan komprehensif. Terakhir, ada jenis-jenis asuransi pengangkutan barang. Itu ada 3. Yang pertama, ada Marine Cargo Insurance, yaitu polis asuransi kargo yang memberikan jaminan atas risiko pengiriman pada jalur air seperti laut, sungai, dan danau. Hal ini menyediakan perlindungan terhadap kerusakan barang yang diangkut melalui kapal laut. Contohnya, seperti pada sebuah perusahaan ekspor mengirimkan furniture dari Indonesia ke Amerika Serikat melalui kapal laut. Asuransi pengangkutan laut mencakup seperti tenggelamnya kapal, kerusakan akibat badai, atau pencurian barang di pelabuhan. Kedua, ada Air Cargo Insurance, yaitu asuransi kargo yang memberikan jaminan atas risiko pengiriman melalui jalur udara. Contohnya seperti pada sebuah perusahaan farmasi mengirimkan obat-obatan sensitif terhadap suhu dari Singapura ke Australia melalui pesawat kargo. Asuransi pengangkutan udara ini memberikan perlindungan terhadap kerusakan barang akibat perubahan suhu, kehilangan, ataupun keterlambatan yang disebabkan oleh faktor-faktor tak terduga selama pengangkutan melalui udara. Yang terakhir ada Land Cargo Insurance, adalah polis asuransi kargo yang memberikan jaminan atas risiko melalui jalur darat, baik melalui truk, kereta api, maupun kendaraan lainnya. Contohnya, sebuah perusahaan manufaktur mengirimkan produk elektronik dari pabrik Jakarta ke gudang yang ada di Surabaya menggunakan truk. Asuransi pengangkutan barang melalui darat ini melindungi barang tersebut dari risiko kerusakan barang atau kehilangan selama perjalanan darat. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.